Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang Maha Kehadiran, Sang Maha Keberadaan, yang meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, yang senantiasa menumpahkan cintanya tanpa batas, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, selalu waspada, memberikan kecukupan, kebutuhan pada semua makhluknya. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat, tidak terasa kita sekarang akan memasuki tangga yang ke-6 dari titian kesadaran. Semoga tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5 sudah dilalui. Sehingga kesadaran kita walaupun baru tumbuh tetapi sudah ada dalam diri kita. Karena pentingnya kesadaran itu sangat luar biasa membawa kita pada keberkahan. Oleh karena itu sebelum memasuki tangga yang ke-6, marilah kita mohon ridho, mohon berkah, mohon kekuatan, mohon kesabaran. Semoga kita diberi kemampuan untuk menaiki tangga berikut ini. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang ke-6 ini saya akan membacakan sebuah ayat yang sangat saya kagumi dan itu luar biasa. Yaitu Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang kedua. Saya akan bacakan artinya, ya. Pada hari kamu melihat kegoncangan, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi ya, azab Allah itu sangat kerasnya. Ini Quran surat Al-Hajj. Kenapa saya sangat kagum dengan ayat ini? Karena ayat ini sebetulnya bagi saya itu merupakan pengingat betapa pentingnya kesadaran. Betapa bahayanya ketidaksadaran. Makanya ketidaksadaran di ayat ini digambarkan dengan ya sukaro. Sukaro. Sukaro itu artinya adalah mabuk. Ya. Makanya mungkin saja ya dalam bahasa Indonesia ada kata sukar ya. Sukar itu kan lambang dari mudah ya. Sukar itu jangan-jangan dari bahasa Arab ya, dari sukaro. Sukaro itu artinya adalah mabuk. Wataron nasa sukaro ya. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita ya, ada suatu hari di mana hari itu kita akan melihat kegoncangan. Apa sih kegoncangan itu? Sebenarnya kegoncangan itu adalah transformasi dari kesadaran menuju ketidaksadaran. Sehingga ada kegoncangan. Makanya begitu manusia itu ya memasuki ketidaksadaran, dia menjadi lalai. Makanya digambarkan secara simbolik di ayat ini, wanita yang menyusui pun ya itu menjadi lupa kepada anak yang disusuinya. Ya. Wanita yang sedang mengandung pun ya menjadi gugur ya kandungannya. Jadi sebenarnya kandungan itu adalah cikal bakal kehidupan kan. Jadi sebetulnya cikal bakal kehidupan itu menjadi sirna itu karena ada kegoncangan. Jadi kegoncangan itu yang saya pahami di ayat ini adalah ketika kita bertransformasi dari kesadaran menuju ketidaksadaran. Dan barangkali kita sering sekali ya mengalami kegoncangan yang semacam ini. Transformasi dari keadaan sadar kepada keadaan yang tidak sadar. Nah, kenapa masih pindah dari keadaan sadar pada keadaan tidak sadar? Karena keadaan sadarnya itu masih rentan. Itu persis seperti orang yang baru bangun tidur ya. Kalau istilah bahasa Sundanya itu
masih lulungu barangkali ya. Jadi belum panceg ya, belum memiliki keteguhan. Kalau dalam bahasa Quran tuh belum isbat ya, belum memiliki keteguhan kesadaran. Nah, ini yang harus dipupuk ya. Barangkali tangga kesadarannya masih di bawah. Nah, semoga sudah memasuki tangga yang keenam, kesadaran kita sudah mulai menguat ya. Sehingga bibit-bibit kesadaran itu semakin menguat dalam diri kita. Nah, digambarkan di ayat ini ya, wataron nasa sukaro ya. Kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Ya, manusia dalam keadaan. Jadi mabuk itu artinya adalah tidak sadar sebetulnya ya. Dan kita sering mengaitkan mabuk itu dikaitkan dengan khamar, dikaitkan dengan alkohol. Betul ya, khamar dan alkohol bisa juga menjadi penyebab seseorang kehilangan kesadaran. Makanya kan orang kalau habis minum minuman keras itu sempoyongan, kehilangan kestabilan. Itu karena apa? Karena sebetulnya dia kehilangan kesadaran, masuk dalam ketidaksadaran. Nah, di tangga yang keenam ini saya mengawali dengan menyampaikan Quran surat Al-Hajj ayat yang kedua ya, tentang orang yang mabuk. Nah, kemudian saya ingin menambahkan sedikit, itu di Quran surat An-Nisa ayat 43 ya. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah ya. Wa antum sukaro. Ya, jadi ini ada kata sukaro lagi ya. Jadi sukaro seperti tadi saya sampaikan, jangan-jangan kata sukar itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab ya. Jadi dari sukaro, ternyata sukaro itu artinya mabuk ya. Nah, makanya orang-orang yang mabuk tidak sadar itu pasti akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya. Ya, itulah ciri bahasa itu kan menggambarkan kecerdasan ya. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk di sini dalam keadaan tidak sadar. Ya, tadi saya sudah menggambarkan di tangga yang kelima yang sebelumnya ya. Kebajikan pun tidak menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Tetapi yang jelas kalau dosa tetap akan menjadi dosa kalau itu dilakukan dalam ketidaksadaran. Nah, jadi mabuk yang dimaksud adalah ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran terhadap apa? Ya tentu saja ya, jasmaniah kita ya, kita takbir tidak sadar, kita ruku tidak sadar, kita sujud tidak sadar, duduk antara dua sudut tidak sadar, i'tidal tidak sadar ya. Nah, kemudian kita juga membaca bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat dalam keadaan tidak sadar gitu. Apalagi ya, lebih jauh lagi ya, seperti perintah Al-Quran, sholat itu kan mengingat Allah. Nah, kita juga dalam keadaan tidak bisa mengingat dia, malah justru mengingat yang selain dia. Nah, itu kan sebetulnya gambaran di dalam Al-Quran. Sampai Allah sendiri yang mengatakan bahwa ya tidak boleh ya kamu sholat ya sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi artinya sholat itu akan menjadi kebajikan, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar kalau sholat itu dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, oleh karena itu maka ya PR lagi nih dari saya ya, barangkali ada pertanyaan ya di dalam benak kita. Jadi bagaimana kalau begitu supaya saya sholat dalam keadaan sadar? Jadi oleh karena itu maka kita harus ya banyak ya untuk mengkaji ke dalam ya. Karena selama ini barangkali kita terlalu banyak melihat keluar. Jadi proses melihat ke dalamnya barangkali kurang sehingga kita mengalami kelalaian ya di dalam hal ini. Nah, ini tangga yang keenam. Jadi saya akan berbicara lebih dalam lagi ya tentang kesadaran. Nah, saya akan sampaikan satu ayat tambahan lagi ya. Di Quran surat Al-Kahfi itu ya ayat 103, 104 Allah berfirman, "Kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala." Ya. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Jadi di sini dikatakan kata-kata rugi. Jadi rugi itu jelas bukan untuk yang tidak berbuat. Dia berbuat tetapi perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Nah, apa landasannya? Ini landasannya di Quran surat Al-Kahfi ayat 104. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum
yuh sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang ada kaitan sebetulnya dengan kajian di tangga yang kelima, ya. Inginkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang dimaksud dengan kebajikan tidak menjadi kebajikan. Ya, hanya menyangka saja bahwa kebajikan kita itu sudah dilakukan, padahal kebajikan yang kita dilakukan tidak menjadi kebajikan. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang namanya kesadaran. Nah, di ayat yang selanjutnya, ya, kenapa kebajikan tidak menjadi kebajikan? Di ayat yang 105, ya, surat Al-Kahfi, Allah berfirman, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kafaru, ya, itu tertutup terhadap bi ayati rabbihim, tanda-tanda Allah, ya, wa liqaihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Jadi perjumpaan dengan Dia yang dimaksud ayat ini adalah kita, ya, harus berpusat ke dalam. Nah, nanti di tangga yang selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara kita berpusat ke dalam. Karena Allah sendiri mengatakan, aku bersama kamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Jadi berpusat ke dalam itu artinya kita bisa menemukan kesadaran murni dari dalam. Kita bisa bertemu dengan cahaya sejati di dalam. Karena semua cahaya yang di luar, saya sudah katakan di tangga yang sebelumnya, itu semua adalah kepalsuan. Nah, barangkali dari beberapa ayat yang saya sampaikan ini kita punya sebuah landasan, ya. Jadi di tangga yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang perhatian penuh. Nah, kesadaran itu bukan karakter. Nah, kenapa perlu saya berbicara ini? Karena banyak sekali, ya, orang yang berbicara pentingnya pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Padahal sebetulnya yang lebih penting bukan pendidikan karakter. Pendidikan kesadaran. Karena karakter itu bentukan luar. Sedangkan kesadaran itu adalah bawaan, asli, otentik. Nah, seperti ini, ya. Saya gambarkan, ya. Kalau ada tempat yang kotor, ya, tempat yang kotor, kemudian kita sapu. Nah, sebetulnya kan ketika kita menyapu yang kotor, sisanya kan bersih. Nah, kira-kira kesadaran itu adalah bersihnya bawaan alam. Ketika kotoran itu disingkirkan, maka sisanya bersih. Nah, itulah kalau karakter itu bentukan, semua dari luar, dan itu rentan. Sedangkan kesadaran itu adalah bawaan dari dalam. Makanya sebetulnya yang paling penting bagi saya, ya, bukan pendidikan karakter. Yang paling penting itu adalah pendidikan kesadaran. Nah, jarang sekali yang berbicara tentang ini, ya. Semoga para sahabat yang bergerak di dunia pendidikan bisa menyadari ini. Oleh itu maka saya akan jelaskan apa bedanya kesadaran dengan karakter. Apakah kesadaran karakter? Bukan. Kesadaran bukan karakter. Karakter itu bentukan dari luar. Nah, kalau bentukan dari luar bisa jadi, ya, mohon maaf, ada orang melakukan kebaikan tapi keterpaksaan. Melakukan kebaikan itu bukan karena kesadaran, cuma karena aturan dari luar yang memaksa itu. Nah, itu bahaya, ya. Kalau orang melakukan kebaikan karena tekanan dari luar, ya, dia memang harus berkarakter seperti itu, ya. Itu kan suatu saat bisa meledak itu. Bisa meledak, ya. Karena dia melakukan kebaikan bukan karena kesadaran. Bisa jadi kebaikan yang dilakukan itu atas dasar ketidaksadaran. Cuman karena ada tekanan dari luar, ada bentukan dari luar, sehingga dia melakukan kebaikan, ya, karena memang ada paksaan dari luar. Dan ini tidak akan menjadi kebajikan. Nah, barangkali ini yang akan kita bicarakan di tangga yang ke-6, para sahabat, sehingga nanti kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah yang disebut dengan kebajikan oleh kita selama ini? Itu adalah bentukan dari luar, karena kita ingin dibilang baik, ingin dibilang terhormat, ingin dibilang suci oleh orang di luar, atau itu karena memang kita ingin mengembalikan kesucian kita sendiri secara otentik.
Nah, itu pertanyaan di tangga yang keenam ini ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi perhatian penuh itu adalah kunci utama. Jadi kesadaran itu sebetulnya perhatian penuh. Saya sudah menyampaikan di tangga-tangga sebelumnya bahwa ya kesadaran itu adalah hadirnya pikiran. Di sini, saat ini, sekarang. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semua dalam keadaan kesadaran. Nah, dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan metakognisi. Jadi metakognisi itu sebetulnya kesadaran tentang bagaimana mekanisme pikiran kita. Jadi metakognisi itu adalah kita menyadari tentang cara berpikir kita sendiri. Nah, karena apa? Kalau cara berpikirnya disadari, cara berbicara juga akan disadari, cara berbuat akan disadari. Sehingga metakognisi itu merupakan sesuatu yang dituntut dalam kurikulum. Jadi bukan sekedar melatih kognisi, tetapi melatih metakognisi. Nah, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu pasti mengerti istilah ini. Jadi bagaimana kita bisa memahami cara berpikir kita sendiri. Sehingga metakognisi itu sering disebut sebagai keterampilan sadar. Nah, ini ada kaitan dengan kajian kita di tangga yang ke-6 ini, ya. Baik para sahabat, ya. Jadi perhatian penuh itu membuka semua kunci keberadaan. Baik, saya berikan contoh sederhana. Coba ya, kalau kita makan ya dengan perhatian penuh. Sebelum makan coba lihat dulu ya. Nasi ini siapa yang menanam? Nasi ini siapa yang menggiling padinya? Nasi ini siapa yang menjaga airnya? Nasi ini kenapa bisa tercipta? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada matahari? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada air? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada udara? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada tanah? Kalau kita punya perhatian penuh, mohon maaf ya, mau makan aja bisa meneteskan air mata. Itu baru satu segmen nasi. Belum lagi sayur. Belum lagi ikan. Kalau kita makan ikan laut misalnya, siapa yang melaut? Bagaimana mereka itu melaut? Bahkan mereka itu menggadaikan nyawanya untuk mendapatkan ikan. Dan kita karena tidak punya perhatian penuh, saat itu kita kehilangan segalanya. Bahkan kita menggerutu, wah ini gak enak. Bahkan kita protes, tidak cocok dengan lidah saya. Bukan bersyukur, malah justru melontarkan umpatan-umpatan yang tidak pantas. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak sadar. Kita kehilangan perhatian penuh saat itu. Kalau kita punya perhatian penuh, bahkan ya setelah makan pun kita masih dalam keadaan sadar. Sekarang saya sudah makan, betapa banyak utang budi saya. Utang budi saya kepada air, utang budi saya kepada tanah, utang budi saya kepada udara, utang budi saya kepada matahari, utang budi saya kepada orang-orang yang telah menghadirkan makanan ini, utang budi saya kepada petani, utang budi saya kepada orang yang bekerja di rumah, yang menanak nasi. Kita bisa meneteskan air mata kalau kita berada dalam kesadaran penuh. Nah, perhatian penuh ini hilang dari kita semua. Sehingga yang terjadi adalah protes, berkeluh kesah. Hilang semuanya. Sehingga tidak ada rasa syukur lagi di sini. Bahkan setelah makan, kalau kita sadar betapa banyak utang budi yang harus saya bayar pada banyak orang. Maka tidak mungkin kita merendahkan orang. Tidak mungkin kita menghina orang. Tidak mungkin kita tidak peduli pada orang. Bahkan ada tekad dalam diri kita. Saya ingin mengembalikan semua utang kebaikan dari semesta. Saya ingin mengembalikan utang kebaikan pada semua orang yang telah menghadirkan satu butir nasi di hadapan saya. Itu baru satu butir nasi. Sementara di meja kita begitu banyak berkah semesta yang disodorkan kepada kita. Ada ikan, ada daging, ada ayam. Bahkan binatang-binatang itu terbunuh ya demi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Ini pentingnya perhatian penuh para sahabat. Dan sekarang bawalah perhatian penuh itu pada semua aktivitas kita. Bawalah perhatian penuh ketika kita sedang berjalan. Ketika kaki sedang berjalan, ketika kaki bisa melangkah, bawa perhatian penuh. Hadir sepenuhnya di situ saat itu sekarang. Ketika tangan bisa bekerja, bawa perhatian penuh. Ketika mata sedang bisa melihat, bawa perhatian penuh.
Karena ini kunci utama untuk membangun kesadaran. Kita sudah memasuki tangga yang keenam. Jadi apa sesungguhnya kesadaran itu? Kesadaran itu berarti waspada. Kesadaran itu kita sadar akan diri sendiri. Dan sadar tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita punya perhatian penuh, maka semua sensasi yang terjadi di sekitar kita itu kita sadari. Dan itu akan menjadi kemewahan. Mendengar suara bising pun kemewahan. Kita tidak akan protes. Kenapa? Karena kita sadar, oh telinga saya saat ini masih diberikan kemampuan untuk mendengar. Mau bising, tidak bising, semua disyukuri. Baik para sahabat, saya akan kembali kepada kesadaran. Sekali lagi, kesadaran bukan karakter. Kesadaran itu bawaan. Sedangkan karakter bentukan dari luar. Karakter itu bentukan lingkungan. Makanya saya sering mengatakan bahwa pikiran itu bukan buatan Allah. Otaknya buatan Allah. Tapi pikiran itu bentukan keluarga, bentukan lingkungan, bentukan guru, bentukan sekolah. Dan apa yang dibentuk oleh lingkungan tergantung seperti apa kualitas lingkungan yang membentuk kita. Sekali lagi, yang dibutuhkan oleh kita bukanlah karakter. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran. Makanya kalau saya tidak tertarik berbicara pendidikan karakter, saya lebih tertarik berbicara tentang pendidikan kesadaran. Karena kesadaran itu adalah realitas. Sedangkan karakter itu entitas palsu. Coba sekarang didik anak kita. Awas ya, kalau pulang sekolah kamu harus merapihkan. Kalau kamu bangun tidur, kamu harus merapihkan tempat tidur. Terus ya dibentuk anak kita. Ya. Mungkin dia merapihkan tempat tidur, tapi bukan dengan kesadaran. Hasilnya sangat berbeda. Kalau dia merapihkan tempat tidur, itu karena kesadaran. Sangat berbeda. Nah, bagaimana membangun kesadaran? Bukan membangun karakter. Sekali lagi, kesadaran itu adalah realitas. Sedangkan karakter itu adalah entitas palsu. Ya, bahkan karakter itu hanya dibutuhkan oleh mereka yang tidak memiliki kesadaran. Jika kita memiliki mata, kita tidak perlu tongkat untuk menemukan jalan kita. Tidak perlu meraba-raba, tidak perlu menebak-nebak jalan kita. Coba, ketika kita punya mata dan mata kita terbuka, kan kita tidak perlu tongkat untuk menemukan jalan kita. Kita tidak perlu meraba-raba, kita juga tidak perlu menebak-nebak. Bahkan kita tidak perlu menanyakan jalan menuju ke sana lewat mana, karena kita bisa punya mata. Jadi jika kita bisa melihat, kita tidak perlu bertanya kepada orang lain, di mana pintunya? Tidak perlu. Makanya bisa melihat karena kita punya mata, karena kita punya kesadaran. Orang yang berkesadaran tidak perlu bertanya pada siapapun. Kalau dia melakukan kebajikan, ya dia melakukan kebajikan saja dengan kesadarannya. Tidak perlu banyak bertanya. Sama seperti orang yang punya mata dan bisa melihat, tidak perlu bertanya, ya, tidak perlu menggunakan tongkat untuk menemukan jalan, tidak perlu meraba-raba jalan, tidak perlu menebak-nebak jalan, karena dia memang punya mata dan bisa melihat. Itulah pentingnya kita memiliki kesadaran. Karakter itu diperlukan hanya bagi orang-orang yang tidak sadar. Karakter itu kalau diumpamakan hanya sebagai pelumas saja. Karakter itu hanya sebagai penyangga saja. Karakter itu ya ibarat pegas lah. Ya. Kalau di mobil itu karena ada pegas, sehingga ketika kita melewati suatu jalan yang tidak mulus, maka pegas bisa menyerap kejutan yang diakibatkan oleh jalan yang tidak mulus. Ya, karakter itu semacam peredam kejut gitu, ya. Beda dengan kesadaran. Kalau kesadaran itu ada responsif. Responsif setiap saat. Kalau orang dibentuk dari luar, mohon maaf ya. Dibentuk dari luar, dia mungkin saja memiliki jawaban-jawaban yang pasti saat dia menemukan sebuah pertanyaan.
Tapi jawaban yang dia miliki itu jawaban yang dipersiapkan sebelumnya. Untuk pertanyaan kehidupan yang beragam ini, dia hanya menggunakan jawaban-jawaban yang sudah dipersiapkan. Sedangkan jawaban itu jawaban yang sudah lewat. Sedangkan kehidupan kan berjalan terus. Masalah kehidupan hari ini beda dengan masalah kehidupan yang kemarin. Tapi kalau kita dibentuk dari luar dan dijejali sejumlah pengetahuan, pengetahuan yang kemarin dijejalkan di otak kita mungkin sudah tidak cocok lagi untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam kehidupan hari ini. Tapi kalau kesadaran itu fleksibel. Kesadaran itu selalu fleksibel, mengikuti zaman, mengikuti keadaan. Nah, jadi para sahabat, setiap kali situasi muncul, kalau orang yang berkarakter, maka dia akan merespon situasi itu dengan pola yang sudah ditetapkan. Karena itu bentukan dari luar. Sedangkan pola yang ditetapkan itu belum tentu cocok dengan situasi yang muncul itu. Nah, itulah bahayanya karakter. Tapi kalau kesadaran, fleksibel. Situasi yang muncul hari ini, realitas yang muncul hari ini, dia akan selesaikan dengan pola yang muncul secara alami dari dalam dirinya. Bukan bentukan dari luar, tetapi itu adalah pola alami yang datang dari dalam. Oleh karena itu maka orang yang berkarakter akan merespon sesuatu dengan jawaban yang telah disediakan. Dan itu bukanlah respon yang benar. Itu sekedar respon, bukan respon yang benar, bukan respon yang diinginkan. Makanya coba ya, kadang-kadang suka ada tanya jawab. Jadi orang punya masalah, kemudian mengemukakan pertanyaan atas masalahnya. Nah, ada orang yang bisa menjawab atas pertanyaan yang dikemukakan. Lucu kan? Orang yang ditanya itu tidak mengalami apa yang dialami orang itu. Cuman karena dia berkarakter, dia dibentuk pengetahuannya dari luar, jadi dia punya sejumlah pengetahuan di dalam yang sudah tersedia, seakan-akan pengetahuan yang di dalam itu bisa menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Padahal dia sendiri tidak mengalami. Itulah pentingnya belajar kesadaran, bukan belajar karakter. Jadi orang yang berkarakter itu hanya bereaksi saja. Orang yang berkesadaran bukan sekedar bereaksi, tapi orang yang berkesadaran itu menjawab. Menyerap situasi. Bahkan merefleksikan realitas apa adanya. Dan dari refleksi inilah dia bertindak. Sambil contoh ya, sambil contoh. Kalau orang yang berkarakter dengan orang yang berkesadaran menghadapi satu situasi, taruh saja ya, ada orang yang kesusahan datang. Kalau datang pada orang yang berkesadaran, secara otomatis dia akan menyerap situasi itu. Dan dia tidak berpikir panjang. Pasti dia kalau punya kemampuan untuk menolong, dia akan menolong orang yang kesusahan itu. Tapi orang yang berkarakter akan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Dia bereaksi, tetapi dia tidak merespon. Dia bereaksi, tetapi dia tidak menjawab. Dia bereaksi, tetapi tidak menyerap situasi. Itulah pentingnya kesadaran, bukan karakter. Jadi orang yang berkarakter itu ya hanya bereaksi. Sedangkan orang yang sadar bukan sekedar bereaksi. Dia merespon, bahkan bertindak. Makanya lihat ya, orang yang berkesadaran tidak panjang-panjang. Ketika ada orang perlu bantuan dan dia bisa membantu, ya dibantu saja. Tidak mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Beda dengan orang yang berkarakter. Ya, orang yang berkarakter itu kan bentukan dari luar. Itu bukan asli, itu entitas palsu. Nah, seseorang yang berkarakter itu seperti robot, sangat mekanistis. Jadi di dalam otaknya itu ada komputer. Dalam komputer di otaknya itu ada sejumlah informasi. Informasi untuk menjawab situasi. Padahal itu pengetahuan lama yang diinputkan di memorinya. Bahkan pengetahuan lama itu mungkin sudah tidak cocok lagi dengan situasi yang muncul saat ini. Coba, pada orang yang berkarakter, tanyakan aja segala sesuatu. Dia bisa menjawab. Karena apa? Jawaban itu sudah dipersiapkan. Jawaban itu sudah ada di komputer otaknya, di memori otaknya. Karena itu bentukan dari luar. Tetapi sekedar jawaban, belum tentu jawaban yang dia keluarkan itu adalah jawaban atas situasi yang muncul saat ini.
Lucu ya, pengetahuan yang sudah lama, ribuan tahun yang lalu, yang diinputkan ke dalam pikiran seseorang supaya dia berkarakter, kemudian digunakan oleh orang itu untuk menyelesaikan situasi yang muncul saat ini. Kan itu sudah tidak cocok. Oleh karena itu, maka kita tidak butuh karakter, kita butuh kesadaran. Ini penting para sahabat. Jadi kita harus mengembalikan kembali ya seseorang itu pada kesadarannya. Bukan dibentuk dengan bentukan dari luar. Nah, oleh karena itu maka ya kalau orang-orang yang berkarakter, kerendahan hati pun hanya sebagai penutup ego saja. Jadi kerendahan hati itu bukan kerendahan hati yang sebenarnya. Itu hanya menutup ego. Jadi rendah hati itu tuh hanya sebagai peredam kejut saja. Karena menjadi rendah hati itu sekedar melindungi diri sendiri dari ego orang lain. Nah, kerendahan hati itu ada yang asli, ada yang palsu. Nah, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati produk kesadaran. Bukan kerendahan hati produk dari karakter. Orang sombong, sekali lagi, tidak dapat menyakiti orang yang rendah hati. Kalau dia rendah hatinya adalah rendah hati dari bentukan kesadaran. Dan orang yang pura-pura rendah hati, tapi bentukan karakter, itu akan mudah terluka ketika dia berhadapan dengan orang yang sombong. Orang yang rendah hati, yang sebenarnya tidak mudah terluka. Ya. Jika kita egois, pasti kita akan terluka lagi dan lagi. Oleh karena itu maka saya sering menggambarkan ego itu seperti luka yang menganga. Makanya kalau ada luka yang menganga di tubuh, kesenggol sedikit saja pasti kita akan bereaksi. Akan menjerit, akan bereaksi, bahkan akan marah. Karena apa? Ya seperti itu kira-kira ego. Jadi ego ya. Ego itu sebetulnya lebih banyak ya bentukan dari luar karena kita sedang menjadi diri palsu. Jadi ego itu sangat sensitif. Dan selama kita menutupi ego dengan selimut kerendahan hati yang bentukan dari karakter, maka ini tidak akan bisa membantu. Ini tidak akan membantu kita. Ya sekedar memperhalus saja, tapi tidak membantu. Tetapi sangat berbeda para sahabat ketika kita memiliki kerendahan hati yang lahir dari kesadaran. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Sehingga kita akan memiliki kerendahan hati yang sesungguhnya. Baik, yang penting bagi kita bukan pendidikan karakter, tapi pendidikan kesadaran. Semoga di tangga yang ini para sahabat sudah menangkap pesan yang saya sampaikan, implementasikan dalam hidup supaya kita bisa menemukan kesadaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.